Ibrahimovic alami cedera. AC Milan menjamu Juventus di San Siro dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-23. Belum genap 30 menit berjalan, Ibrahimovic mendapati engkelnya bermasalah. Tepatnya pada menit ke-28, Ibrahimovic keluar dan digantikan oleh Oliver Giroud. Tak jelas apa cedera yang menghampiri dirinya. Namun beberapa saat kemudian engkel kaki kanan dari Ibrahimovic tampak harus dikompres dengan es batu. Duel Rossoneri melawan Bianconeri sendiri masih berlangsung sangat alot. Namun hingga akhir laga tak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 pun bertahan hingga laga usai. Pemain Madrid dan Chelsea yang belum divaksin dilarang pergi ke Prancis. Real Madrid dan Chelsea berpotensi tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya saat berkunjung ke Prancis. Baik El Real maupun The Blues akan menghadapi wakil dari negara tersebut pada babak 16 besar Liga Champions. Menurut mereka, saat ini semua orang Prancis wajib divaksinasi. Tak ada pengecualian, itu kebijakan baru dari negeri Napoleon. Bagi atlet profesional yang belum divaksinasi, tak boleh berkunjung ke sana juga. Padahal Chelsea bakal menghadapi Lille pada tanggal 17 Maret di kandang Lille. Sementara di partai lainnya ada Real Madrid yang akan berhadapan dengan PSG di Parc des Princes pada Rabu 16 Februari 2022. UEFA pun memberikan respon atas peraturan dari Perancis tersebut. Intinya UEFA menghormati aturan yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian Real Madrid dan Chelsea mungkin terpaksa meninggalkan pemain mereka yang belum divaksinasi saat mereka bertanding ke Prancis pada pertandingan ajang Liga Champions. Sudah menang beruntun, Manchester United punya momentum untuk segera bangkit. Dalam pertandingan terakhir di ajang Liga Inggris, Manchester United berhasil menang dengan skor tipis 1-0 atas West Ham United. Manchester United pun tercatat memetik kemenangan secara beruntun. Sebelumnya tim asuhan dari Rangnick itu menang atas Brentford dengan skor 3-1. Dan dengan tambahan 3 poin ini Manchester United sudah mengumpulkan 38 poin. Dan untuk sementara ini menduduki posisi keempat klasemen Liga Inggris. Hasil positif pada akhir-akhir ini dan kekompakan tim yang semakin mantap bisa menjadi titik balik bagi Setan Merah untuk menunjukkan taringnya kembali. Manchester United diketahui masih mempunyai kesempatan untuk mengejar trofi pada 2 ajang. Di Piala FA mereka melaju ke babak keempat dan akan berhadapan dengan Middlesbrough, dan satu ajang lagi yakni ajang Liga Champions, dan Manchester United akan berhadapan dengan wakil Spanyol yakni Atletico Madrid. Tammy Abraham sedang on fire. AS Roma kembali ke zona Eropa klasemen Liga Italia seusai menggasak tuan Roma Empoli dengan skor akhir 4-2 dalam laga pekan ke-23. Tammy Abraham mengemaskan 2 gol pembuka keunggulan AS Roma sebelum disusul oleh Sergio Oliveira dan juga Nicolo Zaniolo sebelum tuan rumah membalas lewat Andrea Pinamonti dan juga Nedim Bejrami. Bagi Abraham ini adalah gol yang ke-17 dari total 30 penampilannya bersama AS Roma pada musim ini. Pemilihan Tammy Abraham sendiri merupakan bukti kejeniusan dari sang manajer yakni Jose Mourinho. AS Roma sepertinya tidak salah membeli penyerang asal Inggris tersebut dengan bandrol mahal di dalam situasi keuangan AS Roma yang masih kurang kondusif. Seperti kita tahu, Tammy Abraham dibeli dari Chelsea dengan harga mencapai 40 juta euro pada musim panas kemarin. Namun kini sang pemain tampil garang di lini depan milik tim Serigala, dan Tammy Abraham sepertinya ingin membuktikan bahwa AS Roma tidak salah untuk meminangnya. Barcelona susah payah kalahkan Alaves, Xavi Hernandez yang penting menang. Barcelona susah payah menaklukkan tim papan bawah Spanyol yakni Deportivo Alaves. Pelatih Blaugrana yakni Xavi Hernandez bersyukur timnya bisa mendapatkan poin penuh. Gol dari De Jong merupakan satu-satunya gol yang tercipta dalam laga tersebut. Xavi Hernandez pun kemudian angkat bicara soal kemenangan Barcelona atas Alaves tersebut. Dia menyebut timnya tidak bermain dengan sangat baik, tetapi ia tetap senang lantaran Los Jules pulang dengan membawa 3 poin penuh. Kami cukup kesulitan, tapi ini adalah 3 poin krusial dan tim membutuhkan itu dan mereka pantas mendapatkannya. Matahari sudah bersinar lagi. Kemenangan ini menunjukkan masih ada kehidupan, kata Xavi dikutip dari Mundo Deportivo.
Tambahan 3 angka membawa Barcelona naik ke posisi kelima klasemen sementara La Liga Spanyol. Sergio Busquets dan kawan-kawan mengumpulkan 35 poin dan tertinggal 15 angka dari sang pemuncak klasemen yakni Real Madrid. Tunjukkan mental juara, Real Madrid selamat dari kekalahan. Real Madrid hanya mampu menahan imbang Elche dengan skor 2-2 di pekan ke-22 La Liga Spanyol. Tampil di Santiago Bernabeu tak semata-mata membuat Real Madrid perkasa, dan formasi 4-3-3 racikan dari Ancelotti ternyata melempem di awal pertandingan. Sempat tertinggal 2-0 hingga menit ke-81. Beruntung mentalitas juara Real Madrid mampu menghindarkan mereka dari hasil kekalahan. Dalam 9 menit terakhir, Madrid mampu mencetakkan 2 gol yang memaksa hasil imbang untuk kedua tim. Capaian 1 poin membuat Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 50 poin. Arsenal sudah lupa caranya untuk mencetakkan gol. Arsenal dipaksa bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan Burnley dalam lanjutan duel Liga Premier Inggris pada musim kali ini. Di pertandingan tersebut, The Gunners tidak bermain cukup bagus. Arsenal bermain lebih dominan dengan total 20 tembakan, di mana 5 diantaranya mengenai sasaran. Sayangnya, barisan penyerang The Gunners tidak bisa menemukan celah di pertahanan berlapis tim lawan. Menurut Opta, 20 percobaan tembakan tanpa mencetakkan gol adalah catatan terbanyak Arsenal di kandang dalam duel Liga Inggris dalam 6 musim terakhir. Selain itu, Arsenal baru bisa mencetakkan 1 gol sejak memasuki tahun 2022 ini. Terakhir kali Arsenal mencetakkan gol yakni pada laga kekalahan 1-2 dari Manchester City pada awal tahun yang lalu. Sejak saat itu, Arsenal belum lagi bisa mencetakkan gol. Hasil ini buruk bagi Arsenal, bukan sekedar gagal meraih poin maksimal. Pasukan dari Mikel Arteta terbukti bermasalah dalam urusan mencetakkan gol. Lagi-lagi Alisson jadi pahlawan Liverpool. Liverpool berhasil meraih kemenangan 3-1 saat bertandang ke markas Crystal Palace. Alisson Becker punya peran krusial saat berhadapan dengan Crystal Palace tersebut. Ia berhasil membuat banyak penyelamatan yang mencegah The Eagles menyamakan kedudukan. Alisson memang tampil prima dalam laga ini. Dikutip dari WhoScored, ia membuat 4 penyelamatan, 1 kali menangkap umpan silang dan 2 kali tinjuan. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp mengakui bahwa Alisson punya peran penting atas kemenangan timnya tersebut. Jurgen Klopp berterima kasih kepada kiper 29 tahun ini yang kembali menyelamatkan Liverpool. Ketangguhan Alisson membuat Liverpool menjadi tim keempat yang paling sedikit kebobolan di ajang Liga Inggris dengan hanya 19 kebobolan. Mantan kiper AS Roma ini mencatatkan 10 clean sheet dan hanya kalah dari kiper Manchester City yakni Ederson Moraes yang berhasil meraih 12 clean sheet. Christian Eriksen sepakat bergabung dengan Brentford. Mantan gelandang Inter Milan yakni Christian Eriksen dilaporkan selangkah lagi akan bergabung dengan klub Liga Inggris yakni Brentford. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Eriksen sedang dalam tahap akhir dari kesepakatan jangka pendek dengan Brentford yang dikabarkan ia hanya dikontrak selama 6 bulan ke depan. Ia diyakini akan segera menandatangani kontrak dengan Brentford dalam beberapa hari ke depan. Pemain internasional Denmark itu saat ini masih berstatus tanpa klub, telah mengakhiri kontraknya dengan Inter Milan dengan persetujuan bersama pada bulan yang lalu. Hal tersebut harus dilakukan karena aturan di Italia tidak mengizinkan seorang sepak bola menggunakan alat pacu jantung yang ditanamkan pada jantungnya. Dan kini bergabung dengan Brentford menjadi langkah awal bagi Eriksen untuk kembali ke timnas Denmark. Eriksen sendiri masih punya ambisi untuk membela negaranya di ajang Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Perkokoh benteng pertahanan, Real Madrid incar bek milik Leicester City. Sekarang ini nama Wesley Fofana masih terikat kontrak dengan Leicester City sampai tahun 2025. Akan tetapi ada kabar yang mengejutkan bahwa ia bisa pergi lebih cepat dari King Power Stadium. Pasalnya kini ada sejumlah klub besar Eropa yang sedang mengincarnya, dan salah satunya adalah raksasa La Liga yakni Real Madrid. Marca mengklaim bahwa Fofana dijadikan sebagai target utama Real Madrid. Pihak Real Madrid merasa Fofana akan bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan di masa mendatang. Namun tak diketahui kapan mereka akan berencana melakukan pendekatan kepada pihak Leicester City.
Nama Fofana ini muncul sebagai alternatif pengganti dari Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sendiri merupakan incaran dari Real Madrid pada musim panas nanti. Dan andai gagal mendapatkan Rudiger secara gratisan, maka bisa dipastikan Real bakal mendatangkan Fofana ke Santiago Bernabeu. Liverpool ingin bajak pemain bintang milik Real Madrid. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp secara terang-terangan dikabarkan ingin klub asal Marseille saat itu mendatangkan gelandang milik Real Madrid yakni Eduardo Camavinga. Pemain internasional Prancis itu pindah ke Santiago Bernabeu di jendela bursa transfer musim panas yang lalu dalam kesepakatan senilai 40 juta euro setelah ia tampil mengesankan bersama klub Liga 1 yakni Rennes. Dan sekarang ini media Spanyol yakni El Nacional mengklaim bahwa Liverpool ingin membajak Camavinga yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid. Saat ini tidak ada ruang untuk Camavinga di tim asuhan dari Ancelotti tersebut. Dengan pemain berusia 19 tahun tersebut sama sekali tidak puas dengan situasinya pada saat ini. Dan kini Jurgen Klopp yang ingin membajaknya menjanjikan dia lebih banyak menit bermain di Liverpool karena kini Liverpool memiliki pos yang kosong setelah kepergian dari Georginio Wijnaldum. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.